Halo Revolvers, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Yamaha Lexi 155cc yang tentunya sekeren apa sih Yamaha Lexi terbaru ini dan apa aja yang bisa kita ulas dalam video ini. Jadi usah lama-lama, langsung aja kita cek. Secara garis besarnya, dengan Lexi di 155cc, pastinya ini berbeda lah ya. Kalau kita lihat dari tampak depan, ini berbeda. Dari tampak samping juga pasti berbeda. Walaupun mungkin, secara garis besar kalau kita lihat sekilas itu sama. Ternyata berbeda banget, apalagi dari tampak belakang, ini sangat berbeda banget ya. Tuh, lampu belakangnya dengan desain terbarunya. Walaupun memang desain terbaru, kemudian ada beberapa yang mungkin kalau kita lihat dari istilahnya dari bodinya semuanya masih sama. Tapi untuk lebih detailnya, mari kita akan coba ulas singkat dari tampak paling depan dari Lexi 155cc saya terbaru ini dengan kondisi kita gerimis supaya terlihat lebih berkesan lagi ya. Di bagian detail-detail ada gulir-gulir seperti ini. Dari tampak paling atas di sini ada visor yang kita lihat di sini aksainya warna hitam. Kemudian di sini juga ada stiker Yamaha dengan aksainya seperti biasa. Ya, Yamaha itu dengan warnanya di silver metallic ya. Ada metallic-metallicnya. Kemudian di sini visornya dari atas ini sampai ke bawah ini semakin meruncing. Di bagian samping meruncing, kemudian turun lagi ke bawah, di sini lebih meruncing lagi. Dan di sini kayak model M seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini aksesnya warna hitam, ada 4 baut di sininya berupa yaitu obeng plus ya, 4 baut, dan kemudian di bagian visornya juga ditempatkan ada bracket untuk platnya. Dengan di sini warnanya adalah warna model kayak gini ya, silver seperti ini. Ini bukan warna hitam, tapi juga tenang aja karena nanti akan tertutup plat dengan platnya. Oh, saat ini platnya warna putih ya. Nah, kemudian detail lagi di bagian belakang visornya juga di sini ada aksen model kayak kasar-kasar seperti ini ya, kayak model sejenis kulit jeruk lah di bagian sini. Ini tembus sampai ke bagian belakang sini, sampai ke bawah, sampai ke sini. Dan ini juga dengan desainnya juga menyerupai dengan visor kayak model ya ini perpaduan ya atau perbandingan kebalikan daripada M tadi. Jadi di sini ini dibuat tidak polos. Ini kami suka seperti ini, jadi tidak polos banget. Kemudian di bagian sininya ada beberapa stiker Lexi LX ya di sini. Dan kategori yang kita ulas singkat ini adalah tipe standarnya, di mana memang Lexi 155cc ada 3 tipe standar, tipe S maupun tipe daripada yang ABS. Kali ini kita ulas singkat dari tipe yang paling standarnya dia yaitu tipe standar lah ya dari Lexi 155cc. Kemudian di bagian sini juga ada tulisan Lexi warna putih, ada aksen warna merah dan ada hitamnya. Kalau dari sebelah kiri di sini hanya yang istilahnya warna merah hitam aja. Kemudian terputus sedikit ya di bagian sini. Ya lumayan lah ya. Jadi sekilas ada sedikit penambahan stiker membuat lebih cakep lah. Nah, detailnya di bagian sini juga ada lampu sen. Yang lampu sen ini saat ini berbeda dengan lampu sen sebelumnya ya. Saat ini ditempatkan di bagian atas di sini kanan maupun kiri. Dan kalau kita lihat dari samping ini sebenarnya agak mentol ya, agak keluar. Ini keluar tidak rata ya. Dengan box di bagian depan ini keluar. Nah, ini memang sayang sekali masih bolam. Tapi gampang lah kalau hal-hal seperti ini yang istilahnya bolam ataupun LED itu gampang sekali tinggal diganti aja kalau mau LED. Nah, kemudian di bagian lampu utamanya dengan desainnya kayak model ala apa ya? Di sini kayak tanduk seperti ini ya. Ini tanduk kanan maupun kirinya dengan di sini juga disematkan di bagian sini ya. DRL-nya ini mengikuti daripada kontur kayak daripada tanduknya ini. Nah, dari sini ya. Kemudian lampu utamanya terdiri dari 3 buah klaster ya, dimana lebih detailnya kita bisa langsung praktekkan aja bagaimana menyalanya di sini. Nah, untuk lampu utamanya ini menyalanya ketika mesin nyala. Dan di sini yang pertama pada saat kontak on, maka DRL-nya di bagian sini yang berupa kayak tanduk tadi, ini menyala. Pada saat on mesinnya ya, kita nyalakan mesinnya baru akan menyala di bagian lampu utamanya. Nah, lampu utamanya untuk jarak dekatnya itu terlihat dari kanan maupun kiri ya. Nah, dari dua kanan maupun kiri ini yang menyala di bagian lampu utama atau alias jarak dekat. Nah, untuk jarak jauh kita bisa lihat di bagian tengah. Ketika jauh maka di bagian tengah ini baru menyala. Jadi total 3 buah LED di bagian sini. Ini semuanya sudah LED. Yang memang bohlam itu hanya di bagian sana aja. Kemudian turun di bagian bawahnya kita bisa perhatikan ya, di bagian bawah ini spakbornya. Dan akses spakbornya kayak model ala-ala kulit jeruk, tapi kulit jeruknya ini berupa garis ya. Kalau kita lihat detail tuh kayak garis anyaman-anyaman seperti ini.
Dan ini juga masih tembus di bagian sini. Tapi sedikit banget ya di bagian sini ya. Di bagian cover daripada lampunya ini sedikit di bagian sini. Kalau di sini nih polos kulit jeruk. Ini baru kulit jeruknya di bagian sini. Nah, tengah ini sedikit aja. Yang ini tembusnya. Sebenarnya ini kalau kita lihat bahasa desanya masih tembus nih. Dari bagian atas turun ke bawah sampai dengan di spakbornya ini masih sama semuanya. Dan di bagian spakbornya juga di sini kategorinya kalau kita lihat kita pukul seperti ini kategori tetap kuat. Dan ini ada dua istilahnya dua kombinasi warna. Di bagian sini adalah kayak kulit jeruk, kemudian di bagian sampingnya adalah black dop. Ini black dop kanan maupun kirinya dengan aksen bautnya di sini menggunakan kunci L. Nah, ini lebih kekar ya, terlihat ya, karena memang spakbornya ini dibuat lebih lebar. Walaupun kalau kita lihat dari shocknya ini kategori cukup kecil. Shocknya kecil dan ini adalah hitam metalik ya. Ada metalik-metaliknya di bagian sini. Nah, pembacaan speedometer tidak menggunakan di bagian kiri, tapi menggunakannya di bagian kanan. Nah, di sini pembacaan daripada speedometernya yang diletakkan di bagian sini ya. Saat ini sudah lebih canggih seperti ini. Dengan kalau kita lihat di sini ada untuk piston ya, piston bagian pengereman di sini tidak menggunakan merek apapun. Sama halnya dengan Yamaha sebelumnya ya. Ini polos nih. Hanya dengan satu piston. Kemudian di sini piringannya kalau kita lihat di sini aksennya warna standar ya, tidak ada warna diwarnain lah istilahnya, tidak ada. Dan dari sini detail daripada ring yang dipakai, dia menggunakan ring di lebih detail ya. Kita perhatikan di sini adalah di ring 14. Kita bisa perhatikan di bagian sini. Lebih detailnya yaitu 90-90 R14 ya, ini ring 14. Dengan bannya sudah pasti ban tubeless. Untuk desain daripada palangnya, peleknya sebenarnya adalah palang 3 yang dicabang lagi seperti ini ya. Dan di sini bolong nih. Artinya kalau bolong seperti ini menjadikan lebih ringan sih ya. Daripada peleknya depan ini pasti lebih ringan. Nah, kemudian kita beralih ke bagian bawah sana, kita bisa lihat ya. Ini rongganya terlalu banyak ya. Semuanya ada plus minus. Kalau kita perhatikan seperti ini, pasti kotoran mudah masuk. Tapi ada juga positifnya, di mana kita mudah membersihkan daripada sasisnya atau rangka daripada motor ini lebih mudah ya dibersihkannya. Karena disemprot bagian sini, maka dia akan ke-drain di bagian bawahnya sana. Cuma kalau terlihat seperti ini banyak banget rongga-rongganya ya. Kemudian di bagian atasnya tetap ada cover juga, dengan aksen semuanya adalah kulit jeruk. Dari sisi samping, secara garis besarnya atau detailnya kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya masih mirip-mirip ya dengan awalnya, yaitu di bawahnya dia di Lexus sebelumnya di 125 cc. Tapi kalau kita lihat detail lagi pastinya juga berbeda. Nah, kita perhatikan di bagian sini tetap ada logo Yamaha di bagian sini ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya bukan logo tapi emblem Yamaha nih, cuma diletakkan di bagian sini. Ini coba kalau taruh depan ini kayaknya lebih keren nih. Ya, tapi kembali kepada selera. Dan aksennya di sini adalah warnanya kayak model dop-dop seperti ini ya. Warnanya dop seperti ini. Dari sini ada tulisannya baru cc-nya di 155 cc, kemudian ada stripping di bagian sini. Strippingnya simpel aja, tidak begitu banyak. Kami suka seperti ini sih ya. Jadi tidak begitu lebay banget banyak stiker atau stripping. Ini juga ada dua perpaduan warna. Kemudian di bagian sini adalah warna yang hitam tadi ya. Hitamnya adalah hitam yang kulit jeruk di sini nih. Hitam kasar, dan di sini sebenarnya juga tidak glossy, melainkan ini dop semua warnanya. Nah, di bagian sini yang kami suka, di bagian decknya yang kami suka adalah di sini sudah disematkan model rubber. Ada rubber di bagian sini, memang sayang sekali ini terlihat lebih kecil. Jadi kalau galon itu di samping aja, untuk di bagian tengahnya ini tidak bisa galon. Ya, galon hanya di samping sini tetap masih bisa, dan tapi ini yang kami suka ada rubbernya sudah disematkan di bagian sini ya dari Lexi, dan di tengahnya juga ada tulisannya nih Lexi 155 cc, Lexi LX ya. Kemudian dari sampingnya di sini ada standar samping yang kalau kita perhatikan sudah ada auto switch-nya belum? Kalau kita lihat detail di sini ya, di bagian dalam sini sih belum menggunakan auto switch, tapi di sini juga disematkan rubber. Jadi ketika standar dilepaskan seperti ini, maka tidak akan berbunyi dengan nyaring karena memang sudah ada rubber di bagian sininya. Nah, dari standar setengahnya ya, ini gede banget. Standar tengah gede, PR-nya aja gede banget nih. Juga tetap disematkan rubber di bagian sini. Nah, kemudian di sini di bagian CVT plus filter udaranya aksennya semua warnanya hitam dop dengan ada tulisan Yamaha di sini. Ini juga di cover ya. Jadi dari covernya kembali, cover plastik seperti ini. Dalamnya jadi tidak langsung ke CVT-nya, melainkan ada cover plastiknya, dan di sini juga ada tulisan Yamaha yang model masuk ke dalam. Di sini ada aksen kayak model kasar-kasar seperti ini. Jadi tidak polos saja seperti itu. Di sini juga nih kayak model ala-ala mesin ya. Kayak ala pendingin mesin seperti ini, tapi ini bukan ya. Ini hanya sebuah aksen aja. Tapi ya detail seperti ini lebih keren lah. Jadi tidak polos banget. Ada slinger di sini atau kickstarter sudah tidak disematkan lagi. Nah, di bagian belakangnya ada shocknya satu aja ya. Shocknya di bagian sini memang tidak ada pengajasannya, aksennya warna hitam. Kemudian di bagian belakang juga di sini belum menggunakan cakram, masih tromol ya, semuanya kembali kepada selera dan plus minusnya. Nah, pelek belakang ini berbeda dengan pelek depan desainnya ya.
Karena memang dia masih tromol di bagian belakang, jadi berbeda dengan desain di bagian depan. Kalau depan itu lebih kecil dan kemudian ada bolongannya, kalau ini enggak. Jadi kalau terlihat secara sekilas, ini palangnya jadi palang 6. Jadi bukan palang 3 yang dipecah. Karena adalah tromol di bagian pengereman belakang. Kemudian dari tampak belakang, nah ini berbeda loh. Ini jauh berbeda dengan Lexi sebelumnya di 125cc. Ini sangat berbeda jauh. Mungkin kalau desain daripada boxnya sekilas mungkin sama, tapi dengan perubahan daripada mika lampu, ini berbeda semuanya. Di bagian sini warnanya tidak ada lagi warna merah, yang istilahnya lampu mesin maupun lampu rem itu tidak ada lagi warna merah. Artinya dia sudah ditanamkan LED semuanya. Nah, lebih detailnya kita bisa langsung mencoba di bagian sini. Pada saat kunci kontak on, maka dia juga akan bersama dengan lampu di bagian depan, yaitu lampu DRL, dia akan menyala juga di bagian sini. Ini sudah pasti LED semua. Dan ketika di rem, itu akan menyala di bagian sini. Kita bisa coba langsung juga praktekkan di bagian sini ya. Dan ketika di rem nanti akan menyala di bagian sini ini. Yang artinya keduanya sudah mengusung LED semuanya. Nah, untuk lampu sen itu tepatnya di bagian kanan kiri, yang memang masih bolam semua. Yang kami suka, di bagian dalamnya ada aksen warna hitam. Kayak berupa X seperti ini. Kalau kita lihat detail ya. Ini berupa X seperti ini, aksen warna hitam. Dan untuk lampu pelatnya itu diletakkan di bagian bawah sini. Memang di sini masih bolam ya, aksennya warna kuning. Pelatnya di bagian sini tidak menggunakan bracket besi lagi, tapi di sini dibuatkan langsung bersama dengan spakbor belakang. Dan banyak kalau kita lihat di sini banyak kontur-kontur tambahannya. Jadi tidak polos melompong seperti ini, tapi tetap ada kayak ada bendolan seperti ini untuk menahan daripada platnya. Dan di bawahnya juga tetap dapat reflektor alias mata kuncing. Ini aksennya 2/2 kayak model kulit jeruk dan model kayak anyaman-anyaman. Tetap ada mata kucing di bagian kiri maupun kanan. Kemudian di bagian sini ada radiatornya sudah disematkan, ada covernya pula. Covernya bagus nih dengan aksen seperti ini, kami suka. Cuman memang ini ya mungkin plus minus lagi karena memang ini kok terlihat lebih mudah ketika mau mau dicolok seperti ini ya di bagian radiatornya. Tapi semuanya kembali pada selera dan ini dengan cc-nya itu mesinnya di 155cc, tampilannya seperti ini ya. Tuh. Dan di sini nih, bagi yang suka memodifikasi ban-ban mode gedein, ini masih bisa nih. Masih jauh ya jaraknya ya. Jadi bisa banget di sini dengan ukuran ban yang saat ini dipakai adalah kalau kita lihat detail di sini 190R14. Jadi ini masih bisa, ruang sangat lebar ketika Anda mau mengganti pelek yang lebih gede dan ban lebih gede. Kebanyakan yang bertanya seperti ini, apakah bisa? Ini masih bisa nih. Karena lumayan masih luas di bagian sini. Tetap ada juga di sini rubber ya. Untuk pelindung debu dan lain sebagainya supaya tidak masuk ke bagian ruang mesin. Nah, kemudian di bagian kanan maupun kirinya sudah pasti ada footstep seperti ini. Footstepnya adalah berupa silver seperti ini ya. Nah, ini memang kelihatannya tidak rapat ya, artinya memang dia masih agak sedikit menonjol. Artinya ketika menonjol itu ada fungsinya. Fungsinya adalah ketika kita membuka sangat mudah. Kalau dia rata, pasti agak susah ya, ada effort sedikit. Jadi memang dibuatnya seperti ini supaya mudah diinjak. Dan ini memang tidak begitu luas banget, cuman yang paling penting adalah kekuatannya. Nah, untuk detail lagi di bagian stripping kanan kirinya tetap ada tulisan Lexi yang di sini aksennya ini sebenarnya warnanya kalau kita lihat warna apa ya? Bukan warna hitam juga, tapi yang paling penting adalah dia berupa emblem, bukan hanya stiker. Kalau stiker aja itu ya kami memang tidak suka, tapi kayak emblem seperti ini kesannya lebih elegan. Dan di sini juga ada tulisan LX dengan aksen warna merah. Nah, di sini strippingnya juga begitu banyak, sedikit aja. Ini juga warnanya dope ya. Warnanya dope. Kemudian ini ada VVA variable valve extension yang istilahnya memang ini standar daripada Yamaha ya. Untuk akselerasi dan sebagainya ada di sini. Nah, untuk keiritan itu di sistem blue core-nya. Kalau untuk dari Yamaha sendiri, yang memang blue core itu disematkan di bagian stang yang buta seperti ini. Ada di bagian sini ya. Nah, langsung aja kita bagian sini juga kita akan coba ulas singkat. Di bagian stangnya dia stang buta. Di bagian sini aksennya kayak model kayak tadi, ornamen-ornamen kayak anyaman-anyaman, dipadukan juga ada hitam. Di sini kulit jeruk, blue core, teknologi untuk iritan daripada Yamaha. Di sini juga ada emblem Yamaha berupa karet, ini dari zaman dulu yang sering banyak direbutkan, dicuri orang. Kemudian di bagian sini ada grey, warna grey. Nah, untuk dari sini ya, minyak remnya terletak di bagian depan ini untuk pengereman depan. Nah, aksen daripada ini ya, rem depan maupun rem belakang ini sama, masih model warna silver seperti ini. Tidak warna hitam. Mungkin kalau kami lebih suka warna hitam sih, tapi kembali kepada selera ya. Cuman kalau di sini dari dulu seperti ini Yamaha posisinya. Nah, yang paling utama adalah di sini sudah ada parkirnya, yaitu parkir locknya atau untuk rem parkirnya di bagian sini ya, sudah ada. Jadi tidak hanya cuma mengerem, tapi juga ada lock sistemnya. Nah, atau parkirnya, tempat parkir. Kemudian untuk detail lagi daripada setirnya.
Nah, dari sini kita bisa perhatikan untuk sebelah kiri ini kurang lebih sama, yaitu di lampu sen, switchnya seperti ini, kemudian lampu jarak jauh, kemudian klakson di bagian bawah, dan di sini ada satu tambahan menu. Nah, satu tambahan menu ini kita bisa akses ketika kita menyalakan kunci kontak. Kunci kontak on, dari sini kita bisa lihat ya, akses menunya langsung. Di bagian dalam sini speedometernya sebenarnya untuk bagian tengah ini sudah full digital. Cuman ada beberapa notifikasi yang memang pastinya masih menggunakan lampu-lampu. Kayak misal lampu sen atau lampu hazard itu masih menggunakan notifikasi kanan maupun kiri. Kemudian di sini juga ada lampu jarak jauh. Kemudian ditambahkan lagi ada di sini ada istilahnya stop start system dari Yamaha menamai seperti itu. Nah, di sini untuk lampu jarak jauh tadi. Kemudian stop start system ada di sini notifikasinya. Dan kemudian di bawahnya lagi ada temperatur engine. Ditambah lagi di sini juga ada engine-nya dan ada beberapa, kalau kita lihat ya lebih detail lagi di bagian dalam itu sebenarnya ada trip A trip B juga. Banyak sekali, ada trip A trip B, odometer. Kemudian juga ada istilahnya di atas ya, bagian atas itu ada pengecekan daripada oli. Lebih detail kita bisa lihat di sini ya, ada V-belt juga. Kemudian oli juga ada ya. Jadi ketika ada bermasalah atau mungkin V-beltnya bermasalah lah intinya lah ya, maka akan ada notifikasi di bagian speedometer ini yang berupa digital. Sama juga oli, ketika oli mungkin kurang dan sebagainya juga akan ada notifikasi di bagian sini. Yang kurang lebih Anda bisa pelajari ketika Anda memiliki Lexi di 155cc ini. Nah, untuk detail daripada stang kanan di sini ada yang pertama ada start top system dari Yamaha tadi berupa di sini, dan ini bisa kita aktifkan maupun nonaktifkan. Ada hazard juga disematkan di Lexi 155cc, dan ada starter yang istilahnya starter ini sudah silent starter ya, sudah tidak bunyi lagi, langsung hidup seperti ini. Nah, dari bagian bawahnya kuncinya modelnya seperti ini. Kunci seperti ini memang belum keyless ya. Unik sih ya. Sekarang diperkecil di bagian logo Yamaha-nya dari kuncinya ya. Yang pertama di sini kita bisa putar ke arah kiri, maka akan langsung buka daripada joknya. Kemudian kalau dari kanan ini baru di on. Nah, kemudian detail lagi di bagian kirinya di sini disematkan juga pengacasan. Nah, ada power outletnya berupa 12 volt ya, 1 ampere. Belum menggunakan USB tapi ya. Kemudian di sini untuk penempatan handphone di mana? Handphone itu bisa letakkan di bagian sini. Cuman memang belum ada covernya, jadi memang agak sedikit riskan. Jadi harus dijaga-jaga kalau HP di sini. Nah, di sini juga disematkan gantungan. Yang gantungannya ini memang tidak tertera ya berapa kilonya, tapi rata-rata kurang lebih di 3 kiloan kalau seperti ini. Nah, dari joknya sekarang kita bisa lihat. Tapi untuk daripada ukuran joknya, kita bisa perhatikan di sini lebih lebar ya. Ini lebar banget. Di sininya kalau untuk keempukannya standar aja. Dan AC-nya hanya single tone ya, satu warna aja, tidak ada jahitan kulit di bagian sini. Nah, kalau kita buka dalamnya, nah ini daripada ruang ya, ruang daripada bagasinya, helm masih bisa dengan ukuran tertentu. Kemudian untuk aki di bagian sini disematkan. Nah, di sini ada konturnya yang berupa garis-garis seperti ini, artinya membuat lebih kokoh daripada jok itu dibuat seperti ini. Kalau polos itu kurang kokoh, tapi dengan adanya model kayak seperti ini ya, ini akan jauh lebih kokoh kekuatan daripada joknya. Nah, kunci hanya ini aja ya, yaitu obeng plusnya aja atau obeng plus main lah, spesialis plus main di bagian sini. Dan untuk daripada pengisian fuel di bagian sini, kalau kita lihat ya, pengisian fuelnya sudah disematkan yaitu tempat. Artinya ketika fuel ini berlebihan maka akan terdrain atau terbuang di bagian ujung sini yang kita bisa perhatikan dari lubang ini. Mungkin cukup itu aja yang bisa kita ulas singkat dari Yamaha Lexi 155cc. Yang terbaru dengan tipenya adalah tipe standar, karena masih ada 2 tipe lagi, yaitu tipe S dan tipe yang istilahnya ABS. Dan jika Anda berminat dengan unit ini, silahkan bisa klik aja di deskripsi. Ada kontak marketing dari Yamaha Surya Prima Plehari, Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ini sampai ketemu waktu. Salam Erga Group.